Shalom, anak-anak muda. Di waktu yang baik ini saya coba berbagi hal yang sangat-sangat penting. Dan engkau anak-anak muda perlu untuk mendengarkan ini, baik engkau yang lagi PDKT ataupun yang sedang menjalani hubungan. Yaitu ada 9 ciri-ciri pasangan yang tepat untukmu. Nah, saya berharap apa yang coba saya bagikan ini dapat ngebantu teman-teman muda supaya engkau tajam dalam menilai apakah dia adalah orang yang tepat atau tidak, sehingga engkau tidak salah dalam menjalin sebuah hubungan. Oke? So, berikut ini 9 ciri-ciri pasangan yang tepat untukmu. Yang pertama, harus seiman dengan kamu. Apapun agama Anda yang mendengar ini, harus seiman denganmu. Enggak boleh enggak seiman. Harus seiman. Karena firman Tuhan bilang begini, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang. Sebab apakah persamaan antara terang dan gelap? Apakah persamaan antara orang percaya dengan orang yang tidak percaya? Jadi kata jangan di situ adalah kata larangan. Jadi seiman itu harus kewajiban dalam menjalin hubungan, sehingga hubungan itu boleh dikatakan tepat. Tapi kalau tidak seiman, jangan. Ada kata larangan di situ. Jadi apapun agama teman-teman yang mendengarkan ini, pastikan yang seiman dengan kamu. Karena itu akan sangat menolong dan kemudian memberkati hubunganmu. Nah, pertanyaan saya, apakah kalian pasangan yang seiman atau tidak? Kalau tidak seiman, jangan. Sebab firman Tuhan tadi udah jelas menyampaikan. Itu yang pertama. Yang kedua, sepadan dengan kamu. Kata-kata sepadan di sini bukan sama-sama kaya, bukan. Kata sepadan di sini bukan sama-sama S1, S2, S3 pendidikannya, bukan. Kata sepadan di sini bukan pula yang sesama suku, bukan. Kata sepadan di sini artinya saling. Tangan kanan saya, teman-teman bisa lihat tangan kiri saya. Kata-kata sepadan itu kata saling, artinya begini, saling mengisi. Jadi nggak ada lagi ruang yang kosong. Dia saling mengisi. Artinya begini, saling membangun, saling mengasihi, saling menguatkan, saling menopang, saling memaafkan, saling mendoakan. Pokoknya saling. Itu namanya sepadan. Nah, pertanyaan saya, apakah teman-teman yang menjalani hubungan ini, kalian saling memperhatikan, saling peduli? Kalau saling, itu namanya sepadan. Tapi kalau kemudian hanya kamu yang berjuang, hanya kamu yang peduli, hanya kamu yang memperhatikan, sementara dia cuek, itu nggak sepadan. Jadi kalau hari ini ternyata hubungan kalian tidak sepadan, itu pasangan yang tidak tepat untukmu. Sekali lagi, tidak tepat untukmu. Oke, itu yang kedua. Nah, yang ketiga adalah pasangan yang tepat adalah sama-sama dewasa. Baik si cowok dewasa, baik si cewek dewasa. Nah, kenapa itu disebut pasangan yang tepat? Karena kalau dewasa, hubungan itu boleh bertumbuh. Artinya begini, ketika dewasa ada tanggung jawab di sana, ada komitmen di sana, bisa diajak ngobrol, bisa diajak berdiskusi, bisa memberikan solusi, bahkan bisa jadi partner. Jadi hubungan yang dibangun di atas kedewasaan, hubungan itu adalah hubungan yang tepat, hubungan yang bertumbuh, hubungan yang berhasil. Lain cerita dengan hubungan yang dibangun di atas kekanak-kanakan. Disitulah egoisnya, disitulah cueknya, disitulah hanya have fun saja, main-main. Tidak ada
hubungan yang bertumbuh kalau kekanak-kanakan. Jadi pasangan yang tepat adalah keduanya sama-sama dewasa. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah direstui orang tua. Baik si cewek orang tuanya merestui, baik si cowok orang tuanya juga merestui. Jadi bukan cuman orang tua si cewek merestui orang tua si cowok, enggak. Harus kedua-duanya direstui, baik si cowok ataupun si cewek, masing-masing orang tua merestui. Dasarnya apa? Sebab firman Tuhan berkata, hormati ayah dan ibumu supaya lanjut usiamu dan bahagia. Jadi jangan harapkan kebahagiaan datang pada hubunganmu kalau engkau tidak menghormati orang tuamu. Nah, engkau akan bahagia waktu engkau menghormati orang tuamu. Jadi direstui orang tua wajib, harus. Itu yang keempat. Nah, kemudian yang kelima adalah memiliki visi hidup. Kalau memiliki visi hidup ini lebih cenderung atau condong kepada pria. Sebab nanti di pernikahan yang membawa visi adalah pria. Tidak boleh ada dua visi dalam rumah tangga. Karena kalau ada dua visi, istri buat visi, suami buat visi, mau kemana itu rumah tangga? Jadi pria wajib dan harus punya visi, sehingga rumah tangga itu terarah, punya tujuan, jelas. Nah, pertanyaan saya, apakah pasanganmu terkhusus pria, engkau memiliki visi atau tidak? Karena nggak memiliki visi, ya nggak tepat. Ya, so itu yang kelima. Nah, kemudian yang keenam adalah bekerja keras. Jadi pasangan yang tepat adalah pasangan yang bekerja keras. Karena dalam hubungan tidak cukup hanya sekedar say I love you. Nggak cukup hanya sekedar cinta-cintaan. Kita nggak makan dari sekedar cinta. Anak-anak nanti dalam berkeluarga nggak cukup hanya sekedar cinta. Mereka butuh biaya. Jadi harus bekerja keras. Nah, sekarang pertanyaan, apakah cowokmu ataupun cewekmu bekerja keras apa tidak? Itu sangat penting. Sehingga pasangan yang bekerja keras adalah pasangan yang tepat. Itu yang keenam. Nah, kemudian yang ketujuh adalah bersyukur. Apakah si cowok bersyukur atas ceweknya ataupun ceweknya bersyukur atas cowoknya? Kedua-duanya harus bersyukur. Karena kalau nggak bersyukur, ya repot. Kalau nggak bersyukur akan membanding-bandingkan. Kalaulah seandainya seperti itu, kalaulah seandainya seperti mantanku, berarti dia nggak suka sama kamu. Karena dia membanding-bandingkan. Jadi sangat penting keduanya bersyukur. Itu baru pasangan yang tepat. Itu yang ketujuh. Yang kedelapan adalah percaya kepadamu. Jadi hubungan yang tepat, hubungan yang kuat, hubungan yang berhasil adalah hubungan yang saling percaya. Si cewek percaya kepada cowoknya, si cowok percaya kepada ceweknya. Saling percaya. Kekuatan dari satu hubungan selain kasih Tuhan, selain kerendahan hati, salah satu yang kuat adalah kepercayaan. Di mana kepercayaan goyang, maka hubungan itu akan goyang. Cewek udah gak percaya sama cowoknya akan goyang. Cowoknya udah gak percaya kepada ceweknya akan goyang. Jadi salah satu kekuatan yang penting dalam membangun satu hubungan adalah kepercayaan. Nah, pertanyaannya adalah, apakah kamu percaya terhadap pasanganmu? Jadi kalau percaya, itulah pasangan yang tepat. Oke, itu yang kedelapan. Dan yang terakhir, ciri-ciri pasangan yang tepat adalah keduanya takut akan Tuhan. Si cowok takut akan Tuhan, si cewek takut akan Tuhan. Keduanya takut akan Tuhan. Artinya ketika takut akan Tuhan akan mendatangkan perkenanan Tuhan, akan mendatangkan blessing daripada Tuhan. Dan hubungan itu boleh berkenan di hadapan Tuhan. Nah, kalau hubungan itu berkenan, maka hubungan itu akan diberkati dan jadi berkat bagi banyak orang. Itulah
yang tepat. Nah, saya berharap 9 ciri-ciri ini ada di dalam hubunganmu, sehingga hubunganmu adalah hubungan yang tepat. Oke? Ini yang boleh saya bagikan teman-teman muda. Tetaplah semangat, tetaplah antusias. Hari ini hari yang luar biasa, hari yang penuh dengan mujizat dan berkat-berkat Tuhan. God bless you.